Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliana Apriani dengan NIM A201901230 semester 6 dari Program Pendidikan Manajemen Pendidikan Islam, kelas karyawan MPIC, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, Lumiliang. Baik, kepada yang terhormat dosen pengampu mata pelajaran atau mata kuliah Manajemen Pendidikan Tinggi semester 6, yaitu kepada Coach Firman MPD, yang mana alhamdulillah terima kasih saya ucapkan kepada beliau yang telah berbagi begitu banyak pengalaman-pengalaman yang telah dicurahkan pada kelas kami, sehingga sedikit besarnya kami memahami apa itu manajemen pendidikan tinggi baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah manajemen pendidikan tinggi, baik untuk memenuhi ujian akhir semester, bisa dibilang dengan kata istilah UAS. Nah, yang pertama, buku apa sih yang dijadikan referensi oleh kita semua pada mata kuliah manajemen pendidikan tinggi ini? Nah, bagi yang penasaran, buku yang kita gunakan merupakan karangan dari seorang Prof. Dr. Haji Muhammad MSI, yang mana beliau merupakan seorang guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, pada sejak tahun 2015 beliau juga memiliki jabatan yang sebagai rektor di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung ini. Jadi bukan orang sembarang. Nah, buku yang kita gunakan yang diberi judul Manajemen Pendidikan Tinggi seperti ini. Buku yang kita gunakan buku Manajemen Pendidikan Tinggi karangan Prof. Haji Mahmud MSI. Nah, kenapa kita gunakan buku ini? Karena buku ini berbasis nilai-nilai spiritual, dan keunggulannya buku ini karena adanya landasan nilai-nilai keislaman. Nah, di dalam buku ini pengelolaan pendidikan tinggi diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga patut kita contoh kepada buku ini memiliki jadi nggak sembarang, buku ini memiliki landasannya tidak sembarang. Nah, dalam buku ini bahwasanya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, penyelenggara harus memegang erat prinsip-prinsip nilai keislaman. Nah, dengan membaca buku ini kita akan diarahkan kepada dunia pendidikan, manajemen pendidikan pada umumnya. Sedangkan pada khususnya pendidikan tinggi Islam, dan kita dapat membelinya atau dapat memiliki buku tersebut dengan cara membelinya di toko-toko terdekat ataupun di toko-toko online. Nah, contohnya seperti toko online shop, toko oren ataupun toko biru. Nah, kenapa saya anjurkan untuk beli toko online? Karena di toko-toko terdekat biasanya tidak banyak menjual buku seperti ini, jadi tidak restock banyak gitu. Jadi kita bisa membelinya dengan cara online seperti itu. Nah, selanjutnya tentang mahasiswa nih. Mungkin nomor 2 ini lebih agak menarik. Mengapa mahasiswa? Bagaimana tentang mahasiswa yang salah jurusan? Nah, bagian kedua, menurut saya berpengaruh ya, sangat berpengaruh kepada lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Mengapa? Karena pembelajaran akan merasa bingung. Nantinya ketika dia lulus bingung dengan apa yang sudah ia gapai selama beberapa tahun ke belakang. Ketika dia belajar, otomatis kan dia meluangkan berbagai macam aktivitasnya. Namun bagaimana jika tidak sesuai dengan potensinya? Maka itu sangat berpengaruh, ataupun bakat mereka sendiri. Lalu bagaimana nih langkah kita untuk memperbaiki hal tersebut? Nah, saya punya ide. Caranya dengan cara berpikir. Mengapa demikian?
Karena meskipun kita salah jurusan, tanda kutip ya, salah jurusan, kita tidak boleh berkecil hati, ataupun apalagi nih, udah berkecil hati kita menyerah. Nah, kita tidak bisa mencari, kita juga bisa mencari solusi. Bagaimana nih caranya kita satukan potensi yang ada pada diri kita dengan apa jurusan yang sudah kita ambil. Karena kita mengambil jurusan otomatis sudah menyatukan keputusan. Ketika jurusan kita ambil disatukan dengan potensi kita, maka tidak akan terjadi sia-sia dan dapat bermanfaat. Karena ketika orang cerdas itu pasti memiliki bagaimana cara dan memiliki banyak cara dan sedangkan orang yang malas pasti memiliki banyak alasan. Itu sudah jelas ya. Ketika kita cerdas, kita dapat tuh menyatukan potensi kita dengan jurusan kita. Bagaimana caranya? Seperti itu. Nah, tentang pembangunan pendidikan tinggi keagamaan Islam di Indonesia, pengembangannya nih. Nomor 3. Ini sudah kita ketahui ya, bahwasannya pendidikan di Indonesia ini sudah di Indonesia sudah mulai pesat ya, bisa bilang udah berkembang, bahkan pengembangan itu terbilang cepat. Mengapa demikian? Karena ditinjau daripada pendidikan tinggi saat ini, kita bisa lihat di beberapa fakultas-fakultas, di beberapa lembaga pengelolaan pendidikan, umumnya swasta yang berbasis keagamaan, contohnya agama Islam. Nah, yang kita anut ini agama Islam. Contohnya kita dapat lihat kampus kita ini yang berbasiskan Islami dan berlandaskan keaswajaan, yang mana yang dianut itu ahli sunnah wal jamaah. Dengan demikian, kampus kita terbilang kampus yang berkembang sangat pesat karena diminati oleh banyak kalangan masyarakat, dan banyak juga contoh-contoh lainnya. Karena tidak hanya pendidikan tinggi, pendidikan umum kayak sekolah dasar, SMP ataupun SMA juga itu sekarang sudah banyak yang menggunakan metode Islami seperti tambah IT atau SDIT seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.